Kan ada seorang suami, dia seorang direktur, lalu dia ngomong kepada saya, Romo, sebetulnya kalau rumah tangga itu diatur seperti ngatur pabrik enak ya. Maksud Bapak, ya kan di pabrik ada juklaknya, ada petunjuk pelaksananya. Ini tanggung jawab apa, tanggung jawab apa, tanggung jawab. Kalau dia fail, tidak bertanggung jawab, kita beri SP. SP 1 sampai 3. Terus saya mengatakan, emang istri mau digituin? SP 3 dipanggil pecat. Nggak bisa. Nggak bisa. Maka kita lihat juga bahwa mayoritas mengartikan cinta itu berarti apa? Ingin memilikimu, ingin menguasaimu. Bukannya ingin melayanimu, bukannya ingin melindungi dan berkorban untukmu. Bahkan ya tadi, ingin mengorbankan dirimu. Tadi Pastor Tarno itu kan jengkel banget. Tolong dong suami, kalau pasang sepatu sendiri aja, sirik dia. Itu tanda iri hati namanya. Saya kok memaklumi beberapa bapak-bapak yang perutnya buncit dan nggak bisa tunduk gitu ya. Itu Romo Tarnonya ada di belakang. Di handphone dia rusak karena dari tadi nonton handphone, kesel banting handphone. Jadi kan Romo Tarno, suami itu pakai sepatu aja sama istrinya. Ada suami-suami yang buncit boro-boro membungkuk gitu. Kadang-kadang kencing pun, ih burung saya ada nggak ya? Di sini tidak ada anak-anak toh. Karena saya ingat saya punya keponakan, dia nangis, keponakan saya tuh gendut gitu, dia nangis, bu, gitu. Kenapa? Burungku nggak ada. Karena dia kan gendut, dia mau ngeliat, turun terus burungnya ada. Lalu ibunya bawa cermin, tuh ada. Jadi rupanya kita bisa lihat bahwa cinta itu seringkali berkutat pada egoisme. Dan ini bukan cinta yang mau diajarkan oleh Kristus. Ini bukan cinta yang ada di dalam perkawinan Katolik, maaf ya. Maka mengapa perkawinan Katolik sampai sekarang poligami dan monogami tak terceraikan? Karena memandang cinta bukan sesuatu yang egosentris untuk diri saya. Tadi Romo Tarno sudah mengatakan demi kamu, demi engkau. Kita lihat nanti. Masalah keuangan. Banyak sekali sekarang suami istri yang dua-duanya bekerja. Kenapa? Karena sekarang semuanya mahal. Pendidikan mahal, betul atau tidak? Apalagi pendidikan sekolah Katolik. Kebetulan saya nggak punya sekolah, toh yang punya sekolah. Kalau di sekolah Katolik itu kan namanya subsidi nanti untuk sekolah-sekolah lainnya. Memang sekolah mahal sekali gitu ya. Dan orang tua selalu akan memberikan pendidikan sebaik-baiknya, terbaik untuk anaknya. Betul atau tidak? Betul. Apalagi para ibu, betul. Betul, kamu harus lebih pintar dari bapak kamu. Jadi perhatikan di sini, kalau dua-duanya sekarang yang mencari
nafkah. So sometimes it's hard for us to have a family time. Sulit sekali. Tadi saya cerita dengan Monsinyur waktu sebelum mengisi. Monsinyur, saya cerita, Monsinyur, saya kemarin itu ada pertemuan pastoral di Cipanas, para pastor-pastor Jakarta. Pas liburan sekolah. Dari Cipanas jam 2 sampai Gadok 4 jam. Mantap sekali. Dan saya berdua dengan pastor, temanku, laki-laki. Ngeliat dia, halah. Lalu apa yang kami lakukan? Kan di jalan juga banyak jualan gemblong. Gemblongnya selalu sama, mereknya Ibu Ida. Coba, belum pernah ya? Iya, belum pernah toh? Yang dilihatnya yang tadi, bordil gitu ya. Beda. Hidup rohaninya beda. Masih bertahan di sini? Tolong jangan dideketin mic-nya, nanti dia tiba-tiba ngomong. Lalu 4 jam itu saya apa? Ngapalin rumah makan dari Cipanas sampai dengan Gadok. Satu-satu rumah makan Padang. Lalu Monsinyur itu ngomong, Romo, orang Jakarta itu walaupun semacet itu masih tetap ke puncak. Beberapa di antara mereka apa? Bawa macet-macet satu mobil, sekeluarga, malah bisa ngobrol bareng-bareng. Itu nilai positifnya, Romo. Oh iya ya, hebat, betul. Bisa saling ngobrol di mobil sama-sama. Pantesan saya pernah melihat tiba-tiba mobil itu pelan mundur, berhenti, istrinya keluar. Ditinggalin aja sama suaminya gitu. Jadi rupanya tidak setiap pembicaraan berakhir damai gitu ya. Tapi kalau kemarin betul itu Mbak ya. Lalu saya di depan tiba-tiba istri dengan anak-anaknya keluar ke Alfamart. Kencing rupanya. Lalu mereka udah cepet-cepet keluar, mobil masih di situ. Kok nggak maju-maju? Maju gimana? Kata suaminya. Si istrinya pikir dari tadi parkir di situ. Jadi lihat bahwa pada saat berdua itu bekerja, oke, secara ekonomi terjamin, tapi pertanyaannya benar sekali tadi. Saya setuju dengan apa yang dikatakan Romo Tarno. Apakah keuangan adalah sesuatu hal yang menjadi prioritas utama di dalam perkawinan? Itu tadi Pastor Tarno. Apakah uang segala-galanya? Terjadi perpecahan pendapat saudara-saudara. Saya ulangi, apakah uang itu segala-galanya? Oke, ada yang banyak yang mengatakan tidak. Kalau saya berkata Tuhan besok akan memberi berkat berupa uang pada Anda, mau? Tuh kan kurang ajar kan kata saya itu. Uang bukan segala-galanya gitu ya. Tuhan mau memberi berkat uang, mau. Jadi kebutuhan hidup di zaman digital mendorong orang untuk bekerja keras mencapai kebutuhan. Tidak hanya kebutuhan, mohon maaf, seringkali keinginan. Maka keluarga itu pun apa? Kalau sudah bekerja, nabung supaya bisa pergi kemana, beli apa.
tapi tidak mengajarkan anak untuk apa? Bersosial. Kan kalau kami itu tahu umat itu salah satunya dari apa? Memberkati rumah umat. Kadang-kadang saya suka sedih gitu, ada di gudang banyak sekali mainan anak-anak, padahal anak-anaknya sudah SMP. Ya ampun, Bok sumbangin. Lalu saya tanya, ini kesenangan anak saya pastor waktu kecil. Apakah kesenangan ini tidak boleh dimiliki oleh orang lain? Itu keanehan saya pertama. Keanehan kedua juga Romo Tarno, saya beberapa kali memberkati rumah, suka dikatakan, Romo, kata istrinya, ini kamar saya. Oh ya. Terus ke sebelahnya, ini kamar siapa? Suami saya, Romo. Dan tidak ada connecting door, saudara-saudara. Sebelah bapaknya pembantu. Dan ada connecting door. Suster nggak ngerti toh. Bahkan beberapa pasangan rela berpisah untuk mencari nafkah di hidup dengan berjauhan. Saya sama. Beberapa hal boleh sama dengan beliau. Tetapi banyak hal tidak perlu sama. Benar. Kalau pacaran LDR oke. Tetapi kalau udah menikah tidak ada LDR. Tidak ada long distance relationship setelah menikah. Bersama dan bersatu. Ya memang tadi akhirnya harus apa? Mengalah. Demi siapa? Siapa ibu? Jangan main belakang ya. Demi siapa? Si buah hati. Si buah hati. Kalau punya buah hati, ya kalau punya. Kalau tidak punya, ingat di dalam perkawinan adalah demi siapa? Kok demi mereka sih, ya ampun. Bahasa Indonesia dulu bahasa Cungon atau bahasa Indonesia sih? Demi kebersamaan, demi kebersamaan. Prioritas harus demi kebersamaan. Maaf, saya, ya pasti Romo Tarno juga sama, mendapatkan kasus yang menyedihkan sekali. Dokter menikah dengan dokter. Kok lo? Ya tenang. Ya ibu yang mau cerita. Minum dulu, minum. Ada minuman yang lebih keras dari ini nggak? Itulah wanita, saudara-saudara. Saya mau, ada dokter kata, loh biasa aja. Aku rom ceritos biasa aja. Maksud saya, suaminya punya ambisi untuk jadi spesialis setelah menikah. Dan Anda tahu spesialis itu berapa tahun? Berapa jam harus dihabiskan? 4 tahun. Dan dari setiap jam 24 jam itu 14 jam dia harus praktek, harus segala-galanya. Dan akhirnya apa? Dia berhasil mendapatkan gelar spesialis dan istrinya meninggalkan dia. So what? Maaf, kalau awal sudah tahu ingin kayak gitu, obsesi Anda harus menjadi seorang spesialis, tolong jangan nikah dulu. Jangan mengorbankan, kecuali kalau sudah bicara. Wong istrinya aja tidak mendukung toh. Istrinya berkata, kita biasa-biasa saja.
Sudah, saya bahagia kok. Tapi bagi laki-laki ini mungkin apa? Status saya harus menjadi nomor satu. Jabatan saya. Di sini tidak gampang orang terjatuh. Maka kalau ada orang wanita yang berkarir, maaf, orang ini adalah dalam satu sisi tidak mampu menikah. Kenapa tidak mampu? Karena orang ini sudah memprioritaskan yang pertama dan utama adalah apa? Karier. Ya sudah, tidak harus menikah. Daripada pernikahanmu seperti ini. Nggak ngerti ya? Ini humor tingkat tinggi. Maka kalau berpisah, kesempatan bertemu terbatas, maka bonding itu tidak akan terjadi. Dan maaf, bagi wanita itu intimitas, kehangatan sangat butuh sekali. Lihat saja wanita ini wanita yang kurang dikasih kehangatan. Tolong ambil api unggun. Jadi lihat wanita itu hangat terasa. Kalau ketemu aja tuh lihat tadi, hai ibu, gitu. Padahal pakai brongos, halo cipika-cipiki gitu ya. Kalau bapak-bapak, pak, udah lama ya, masih hidup ya kayak gini. Tapi ibu-ibu hebohnya gitu ya. Coba ibu-ibu berkumpul di mana 3-4 orang ibu-ibu berkumpul. Di situ akan ada huru-hara. Coba 5, 6, 10 laki-laki berkumpul. Bagaimana caranya? Panas ya? Sebentar lagi hujan. Bisa jadi. Ibu-ibu nggak mungkin ngomong kayak gitu. Ibu gimana? Intimitas gitu. Kalau waktu saya di tebing tinggi pengakuan dosa itu kan ibu-ibu di stasi itu biasanya kan ini nyirih gitu ya. Lalu dia pengakuan dosa. Kita kalau di stasi nggak punya ruang pengakuan dosa. Jadi saya tuh hanya duduk. Lalu ibu-ibu di sini dan ngomongnya, Romo, saya mau pengakuan dosa. Iya dari tadi gitu. Dosa saya ini nyemprot itu semuanya gitu. Maka saya jubah dari sana nggak saya pakai, banyak darah-darah gitu, merah-merah. Mereka tuh semangat kalau deket gitu, semangat ngomong gitu. Dan itu gaya mereka. Itu dunia mereka. Lah kalau intimitas ini dia tidak temukan dalam pasangan, akan mencari. Tadi lihat, Pastor Tarno membahasakan dengan baik, reunian kembali. Itu kan dambaan dia. Tapi dia sakit hati. Nanti ajak reunian ya Bu ya. Kebun Raya Bogor. Pada saat dia tidak dipuji, tidak disanjung, tiba-tiba teman-teman, ih kamu dari dulu masih kenceng aja gitu. Kan perempuan,
Lihat bahwa kebutuhan-kebutuhan di dalam hidup perkawinan harus dipenuhi oleh pasangan. Halo. Maka harus selalu dalam perkawinan ingat bahwa saya harus tahu apa yang dia butuhkan. Keluarga besar, mertua. Tadi yang dikatakan, Pak saya sampai jam berapa Pak? Jam 5. Apa? Kenapa ya saya di Bogor ini kok seminar banyak yang membenci saya ya? (2.30) Oh itu kecepatan ya. Kan dengan tanya jawab. Oke. Jadi mertua bagaimana sikapnya? Banyak apakah menerima dan mengakui keberadaan mertua? Ya, banyak yang menerima. 78% menerima dan mengakui keberadaan mertua. Tapi pertanyaannya bagaimana tempat tinggalnya? Banyak ingin terpisah dari mertua. Nggak mau direcokin. Tapi pertanyaannya kalau nggak mampu beli rumah, terpaksa mertua indah toh? Perumahan mertua indah adalah jalan satu-satunya. Jangan sombong lu. Ya ini yang ada, tetapi memang keinginannya terpisah. Tetapi kenyataannya banyak sekali yang sudah menikah tinggal dengan siapa? Mertua. Dan di sini lihat bagaimana mertua campur tangan. Hampir 57% mengatakan mertua tidak boleh ikut campur tangan dalam persoalan keluarga. Oke. Kenapa tepuk tangan ibu ini aneh? Emang pertandingan? Oke, Pak, Bu, berdiri sini Pak. Saya ingin, Ibu sini. Ibu namanya siapa? Ibu Lucia. Panjangannya? Aduh panjang banget. Lucia Maria Hardiana Purwanti. Oke, Bapak? Thomas Didi. Singkat ya Pak ya? Oh, Thomas Didi Cahyono. Baik. Jangan takut Bu, biasanya. Malah seperti orang dipanggil Tuhan. Nggak, biasa lihat di YouTube, sekarang lihat secara live tuh, ya Allah. Terima kasih Ibu. Oke, Ibu. Kalau dalam perkawinan kan kita bayangkan punya mertua ya. Kenapa dada? Oh, di foto Romo. Ibu ini langsung di YouTube. Ini mama. Ini masuk dulu. Ini mama. Orang yang nyala sono. Kalau punya mertua, lalu ada kasus suami salah. Oke. Suami salah dalam kasus ini. Lalu ini mertuanya adalah ayah ibu. Mertuanya beliau. Ya. Mantu. Ya. Bapak salah. Lalu dikatakan salah oleh ayah ibu. Kamu ra kena ngono, kowe lanang. Di depan ibu, kowe salah. Apa yang akan ibu lakukan? Apa yang akan ibu lakukan? Apakah pilihan ibu? Apakah ibu membetulkan apa yang dikatakan oleh ayah, atau membela suami? Ada hadiahnya enggak? Ada hadiahnya enggak? Ini masuk YouTube sudah hadiah ini. Ibu jadi terkenal nanti. Aduh. Maafkan ya, Mo. Si ibu.
Bu Lucia. Gimana Bu? Hadiahnya nanti saya kirim lah. Oke, saya kasih salib dari Itali. Nanti kasih alamatnya ya. Iri. Romo Tarno nggak ada hadiah. Miskin. Hadiah Aqua. Maaf, itu bedanya. Romo Tarno pinter, doktor. Tapi ke Itali untuk sekolah. Saya ke Itali jalan-jalan. Kita kembali kepada kasus ini. Bagaimana Bu? Jadi kalau mertua ayah ibu menyalahkan suami, ibu mendengar, ibu ada di situ, dua pilihan. Apakah ibu membantu ayah untuk menyalahkan suami atau membela suami? Saya di pihak suami. Ibu? Belain suami. Belain. Kenapa? Dia jelas salah. Iya, saya nggak. Ibu mic tuh di sini Bu, bukan di sini. Ya kan aku sayang sama Yang dia. ngomong tuh ini bukan udel. Ya, sayang sama dia, jadi saya belain dia. Oke. Lebih sayang sama dia. Bapak lebih sayang sama dia, maka ibu lebih sayang pada bapak, maka bapak Belain membela suami ibu. saya. Oke, kita balik sekarang. Ya. Salah. Saya tetap belain istri karena dari awal itu kan memang bapak ibu kan nggak menerima, tapi kan saya tetap terima ya. Jadi apapun saya terima. Akan membela istri saya. Baik, tepuk tangan untuk Ibu Lucy dan Bapak Lucy. Thomas. Terima kasih Bu, matur nuwun Pak. Nggih, sun. Terima kasih. Ya, hadiahnya nanti dikirim Pak. Orang gowo saiki. Thank you Bu Lucy, betul sekali. Saya suka. Jadi tolong. Biar Pak, nggak apa, biasa ada setan. Setan ke-19 dan 20 sudah ada sekarang. Ingat ya, dengan seminar Pastor Eko jangan sakit hati. Betul, benar. Jadi tolong, sesalah apapun pasangan Anda harus tetap melindungi pasangan Anda. Betul Romo Tarno? Setuju? Beri tepuk tangan. Ibu Lucy, jangan Romo Tarno, Ibu Lucy dengan Pak Thomas. Betul. Maaf, siapa yang akan melindungi Anda kalau bukan pasangan Anda? Saya pun sama. Ada orang yang menghina pastor, maaf, walaupun dia salah, saya marah. Sorry, itu saudara saya. Saya bisa lelucu kayak gini dengan Pastor Tarno. Bisa. Tetapi pada saat Anda cerita tentang Pastor Tarno yang jelek, saya akan berhenti. Saya nggak mau dengar cerita itu. Ada sambungannya nggak? Nggak ada. Nah, saya belajar untuk apa? Selama Anda hidup di dalam hidup bersama, kita harus saling melindungi. Sama dengan Katolik juga. Tolong pada saat iman Anda dicela, dihina, wah Katolik itu memuja Bunda Maria, ngomong. Jangan, aku nanti nggak tahu, tanya pasturnya ya. Anda Katolik blow on, saya. Bela iman Anda. Jangan, iya ya ngebela ya, iya ya bener ya menyembah Maria ya gitu ya. Walah, tolong jangan jadi Yudas Iskariot di dalam gereja Katolik. Juga jangan menjadi Yudas Iskariot di dalam keluarga. Yesus pun tahu Petrus sudah salah mengkhianati dia. Kan ingat tuh waktu Yesus, bukan, saya nggak kenal dia, gitu. Kan Yesus nggak ngomong, Petrus, masa nggak kenal? Yesus. Enggak. Yesus diam, Yesus tidak berubah wajahnya. Nontonlah film-film.
Lihat ekspresi-ekspresi Yesus penuh kasih sayang. Maka Petrus menangis. Kenapa? Karena Yesus berkata, kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Sama, kalau pasanganmu melukai engkau, jangan lukai 2 kali. Kasih racun. Habis, Anda semangat banget. Jadi kalau Anda melukai dia, apa bedanya dengan orang lain? Nah sekarang lihat saudara, apa hal yang lain? Saya lihat sekarang. Perkawinan menjadi berat karena hati yang berkarat. Dalam Injil Matius dikatakan, karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu. Tetapi sejak semula tidak demikian. Maka apa yang lihat di dalam Amoris Laetitia, ini yang tadi dikatakan oleh Bapak Uskup. Saya mengutip, Pak Surtarno juga mengutip, tentunya kita berbeda. Kita belum pernah ngomong, tapi hati kita tidak pernah satu. Beliau projo OSC. Dokumennya sama, tetapi apa yang ingin saya angkat berbeda. Amoris Laetitia artikel 39 mengatakan, kita memperlakukan relasi afektif perkawinan seperti kita memperlakukan materi dan lingkungan. Semua bisa dibuang, setiap orang memakai lalu membuang, mengambil dan merusak, memanfaatkan dan memeras sampai titis tetes terakhir, lalu selamat tinggal. Istilahnya dalam bahasa Indonesia adalah apa ya? Apa? Habis manis sepah dibuang. Betul. Habis manis sepah dibuang. Hilang manisnya, tinggal pahitnya. Jadi sama, relasi pun jangan-jangan perkawinan seperti itu. Sudah enak, nyaman, langsung ditinggalkan. Nah, bukan seperti itu. Itu bukan perkawinan Kristiani. Karena itu yang tidak dijanjikan di depan Tuhan. Maka jangan lupa di dalam perkawinan Katolik yang terjadi di dalam perjanjian itu 3 pihak. Bukan hanya 2, 3 loh. Pihak pria, pihak wanita, dan Allah. Dan Allah hadir di dalam kesaksian itu. Jadi ini yang disebut sebagai budaya hedonis, hanya cari nikmatnya doang. Ada uang, abang disayang, tak ada uang, abang di... Anda hafal ya kalau kayak gitu ya. Coba lagu rohani, langsung ngeheng. Maka Amoris Laetitia artikel 39 melanjutkan, pada zaman ini banyak pasangan terlalu banyak menghentikan relasi. Nggak tahan. Sekarang itu lihat kasus-kasus yuris tahu banget. Gitu. Kami kemarin baru ngomong dengan yuris Keuskupan Bandung, itu kurang lebih hampir 4 bulan ini ada 30 kasus. 30 kasus minta anulasi. Di Jakarta pasti lebih banyak. Di Bogor ahlinya banyak. Gitu ya. Kenapa ya tadi tidak tahan, selesailah, bubar. Kita udah nggak cocok lagi. Saya selalu ngomong, kampret, si borokokok, dari dulu juga nggak cocok. Ya atau tidak? Tapi dicocok-cocokin. Kenapa setelah menikah cari ketidakcocokan? Aneh kok iki. Jadi di sini perhatikan, orang langsung begitu saja mudah berhenti, nggak tahan, keluar. Jengkel. No.
Ingat, setiap hidup perkawinan selalu akan diasah sampai akhirnya kelihatan murninya, kesungguhannya. Hal lain yang diingatkan oleh Bapak Paus, suami istri sulit berkembang dalam cinta karena budaya modern yang diwarnai oleh pornografi, pendewaan tubuh dan kenikmatan. Jadi tak aneh orang sudah nikah masih masturbasi. Karena apa? Karena tidak bisa dinikmati dengan pasangannya. Itu tadi bagaimana laki-laki kebanyakan hubungan seksualitasnya singkat kilat. Kan cepet tadi. Baru melihat kutang sudah naik gitu. Padahal wanita baru on off gitu ya. Si laki-laki udah on off. Si wanita baru on, ya udah. Suster, saya membuat suster lebih dewasa. Jadi lihat di sini bahwa karena pornografi ini akhirnya apa? Di dalam seksualitas menekankan kenikmatan. Saya harus nikmat, saya harus puas. Tidak melihat bahwa seksualitas itu hal yang indah, suci, mulia. Di dalam gereja Katolik hanya boleh dilakukan di dalam hubungan suami istri. Edan tidak. Hanya di dalam hubungan suami istri. Halal. Seksualitas di luar itu haram. Babi halal. Karena babi hao ce sen qing ping ha. Jadi kekudusan itu, maka beberapa ngomong pastor. Lihat Tobias pun sama, waktu sebelum berhubungan suami istri dia berdoa dahulu. Tolong Bapak Ibu berdoa dahulu. Tapi jangan jalan salib. Yesus jatuh 3 kali, ini jatuh tertidur gitu. Pah, jadi enggak? Enggak. Jadi mengapa berdoa? Karena dengan berdoa itu berarti apa? Melihat tubuh pasangan sebagai hal yang kudus. Tubuh pasangan tidak pernah boleh dimanfaatkan untuk kenikmatan saya. Tolong jangan tanya, Pastor, apakah di dalam gereja Katolik boleh gaya 69, 96, naik ke atas, pakai tongkat, jungkir balik? Ini ahlinya. Saya nggak tahu. Saya masih suci. Dia ahlinya. Cuma menyedihkannya, dia hanya bisa membayangkan. Ayo. Hari ini saya puas, saudara-saudara. Jadi di dalam seksualitas bukan mendewakan kenikmatan. Di dalam seksualitas mendambakan apa? Kehangatan. Bayangkan Anda
Ya udah bayangkan ya. Karena masa saya ngomong praktekan gitu ya. Kan nggak boleh gitu ya. Bayangkan Anda mau lepas pakaian dua-duanya, saling memeluk. Apakah Bapak masih bisa membayangkan aroma istri saya? Gue serius, jangan ketawa. Emang salah? Bener toh Pak ya? Ya betul gitu. Masih bisa merasakan baunya ibu. Bau berambang. Lihat, mendekat di dalam apa? Saya itu apa tadi Pastor Tarno kan salam yang empuk ketemu dengan yang empuk gitu ya. Itu bahasanya orang moral, saudara-saudara. Saya tidak akan sevulgar itu. Saya membayangkan lihat. Kutang itu bukan vulgar itu. Kutang jualan kutang itu. Lihat pada saat suami istri tidur saling berhadap-hadapan gitu ya. Jadi satu bernapas, satu menghisap napasnya. Itu kan menjadi satu roh toh ya. Maka tidak aneh, saya sangat percaya Roma Tarno, suami istri itu makin lama makin mirip wajahnya. Betul. Coba. Kecuali kalau istri makin seperti pantat suaminya. Berarti tadi membelakangi terus. Kebersatuan jadi di dalam sebuah seksualitas itu manusia dilihat sebagai kebersatuan, kedekatan, hati bertemu dengan hati, memeluk, nyaman, indah, bicara, I love you. Tolong jangan dijawab. I love you Pak E. Tahu ya saya ya. Pakai CCTV. Masalahnya adalah di dalam tantangan hidup berkeluarga adalah apa? Tuntutan sosial, ekonomi membuat keluarga akhirnya seringkali tidak akrab, kurang komunikasi. Ini masalah besar di dalam pasangan suami istri adalah apa? Kurang berkomunikasi. Kita mengandaikan ngerti apa yang suami saya mau. Saya mengandaikan ngerti, padahal salah. Ingatkan cerita yang saya pernah ceritakan. Saya pernah cerita seorang bapak mau merayakan istrinya ulang tahun. Dia ingat, wah istriku ulang tahun, aku mau buat surprise. Lalu dia ingat-ingat apa ya kesukaan istriku. Lalu dia tahu, oh ya oke. Dia beli ke restoran. Saya mau beli ini. Hah Pak, beli ini? Ya, yang besar. Oh baik Pak, ditutup rapat ya. Lah kok rapat Pak? Gak apa-apa, ini mau saya kasih surprise untuk istri saya. Oke. Lalu dia pulang kerja, dia gedor pintu. Lalu maminya keluar. Apaan sih gedor-gedor? Kan biasa istri toh kayak gitu, ngegas duluan. Jam berapa ini? Lalu suaminya dengan tenang, Mami happy birthday. Ih kok inget sih? Lalu suaminya mengatakan, Mami ini hadiah. Ivi, nggak perlu pakai hadiah. Kamu ingat juga itu hadiah besar. Itu kebohongan istri. Lalu kan namanya istri itu kan kalau dapat hadiah langsung kelihatan ingin dibuka. Betul tidak? Buka-buka. Pi, ini hadiahnya? Iya, pasti Mami suka. Lalu dengan semangat istri ini membuka. Setelah dia buka, dia kaget. Kepala ikan. Pi, kepala ikan. Lalu si suami dengan tenang berkata, iya kan kamu suka.
Kalau makan kan kamu selalu kepala ikan. Pi, gue bukan suka. Saya itu kan ngasih badannya untuk kamu. Anak-anak buntutnya aku nggak ada apa-apa lagi. Ya udah tinggal kepala ikan. Sekarang gua ulang tahun kepala ikan lagi. Udah gitu besar lagi. Itu tadi Romo Tarno mengatakan, ibu itu makan bukan yang dia sukai. Betul atau tidak? Sisa-sisa, betul atau tidak? Bohong. Gendut-gendut kayak gini sisa. Omong kosong. Nyicipinya udah 1 piring. Hal berikutnya di dalam Amoris Laetitia artikel 51 mengatakan ketagihan alkohol, judi, narkoba, kekerasan di dalam keluarga menjadi sumber kekerasan di dalam masyarakat. Jadi memang ini adalah hal-hal yang sama sekali harus di dalam penyelidikan kanonik pun kita tahu bahwa orang ini tidak ada ketergantungan. Karena bagaimanapun ketergantungan seperti ini akan memicu perpecahan. Bahkan kita selalu tanya kepada pasangan, kamu pernah enggak dipukul oleh pacar kamu? Saya selalu mewanti-wanti. Saya pernah pastor dipukul. Hati-hati loh. Lu pacar aja berani, pas pacaran aja berani memukul, apalagi setelah perkawinan lu jadi sansak loh. Dijadikan tempat latihan kungfu kamu. Jadi di sini kita harus sadari bahwa saya selalu mengatakan, ingat, cinta itu tidak buta. Jangan pernah jadi orang yang tidak berpendidikan. Cinta itu harus melek. Sebelum kau mengatakan, ya mau kawin, buka mata kamu. Lihat siapa dia. Baru setelah kawin, melek, tutup mata. Ya kalau sudah kawin, nggak ada pilihan lagi toh. Pakai prinsip saya. Hidup panggilan itu harus pakai prinsip saya. Hao ce pu hao ce ce. Ena rapena panganen. Jadi ini harus menjadi sesuatu yang dipikirkan di dalam relasi berkeluarga. Keluarga tidak dapat digantikan dan bagus ini saya nggak ngerti ya. Saya nggak lihat di dalam Amoris Laetitia. Peran ibu diperlihatkan nggak terlalu ya kurang ya. Lihat Bapak Paus malah menekankan peran ayah tidak dapat diganti oleh siapapun. Kenapa sampai seperti itu? Bukan karena Paus melihat prihatin. Seringkali para ayah hanya mempertanggungjawabkan pendidikan pada siapa? Ibu. Maka di dalam perkawinan beda gereja, kalau yang perempuannya Katolik, kita masih rada tenang. Karena nanti ada jaminan anaknya dibaptis secara Katolik. Tapi kalau yang lakinya Katolik, perempuannya bukan Katolik, ragu-ragu dengan bapak-bapak ini. Pengkhianat. Sama dengan gue juga laki. Jadi seperti iya, tetapi tanggung jawabnya untuk memperlihatkan pendidikan anak secara Katolik dan kelak akan dibaptis kok kurang. Maka Bapak Paus Fransiskus ingat peran ayah itu tidak bisa digantikan untuk anak. Maka memang ada sebuah konteks baru, pembicaraan baru tentang bagaimana kalau single parents itu nanti konteksnya berbeda ya. Nah sekarang bagaimana menemukan surgaku? Terakhir apa? Anda ingat, masih ingat janji perkawinan? Anda tidak ingat, bohong. Anda kan cuma sekali. Kami berkali-kali mendengarkan. Dan melatih gitu ya. Di dalam janji perkawinan yang terbaru formulasinya lihat, saya Antonius Sutarno
Alfonsus Sutarno memilih engkau Regina. Di sini ada Regina? Oh ada. Tuh lihat masih berharap tuh, masih berharap, lihat tuh beda levelnya. Menjadi istri saya. Lihat di sini, saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu di dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit. Jadi bapak-bapak, bersyukurlah Anda menikah. Anda udah nggak bisa kerja juga, tetap diurusin. Ya, Anda di bangku hanya bisa ngacai, tetap diakuin. Kita pastor-pastor masih dipelihara di katedral, kagak. Dibuang ke Parung Panjang. Nasibmu. Dahsyat banget perkawinan Katolik itu, dahsyat banget gitu ya. Jadi di dalam ikatan ini yang maunya itu siapa? Saya dan Tuhan. Maka saya mau membahagiakan engkau dan engkau akan setia padaku. Maka kasih suami istri itu harus fisik dan spiritual. Tadi Romo Tarno, sentuhan, belayan harus terjadi, tetap terjadi. 40 berapa tahun Pak? 6 tahun. 46 tahun. 46 tahun. Masih tidur berdua? Ya dahsyat. Tenang aja, jangan emosi. Iya. Tidur berdua apa yang dilakukan? Om, bagaimana? Opa dan opa. Masa opa? Om, bagaimana ibu mengungkapkan sayang pada Om? Biasa aja. Yang biasa tuh kayak gimana Om? Yang gimana biasanya tuh, biasanya kayak gimana Om? Ya biasa, kita saling mengasihin aja. Caranya gimana? Caranya kita berbagi. Apa yang dibagikan? Berbagi dalam suka dan duka. Apa itu, nggak jelas? Banyak. Banyak sekali. Banyak. Iya. Contohnya kalau beli makanan, Om tahu apa yang disukai oleh tante? Apa yang dikasih? Apa yang disukai Oma? Apa coba? Apa yang disukai? Ya karena orangnya suka makan. Oh. Jadi apa aja juga boleh. Sekarang Oma tanya. Oma, saya tanya, apa yang disukai Opa? Pecel. Betul apa? Betul. Sama daun kenikir. Daun kenikir. Pecel, bobo pecel. Murah banget ya. Pah, daun. Daun. Jadi kalau Oma ke pasar, Oma banyak banget itu piaraannya gitu. Daun-daunan ini dibawain. Jadi perhatikan, di rumah tinggal berapa? Berdua. Oh sama ada anak satu. Jadi tinggal dengan bertiga. Bahagia. Selalu. Apa yang membuat bahagia? Yang membuat bahagia kita saling berbagi dalam suka dan duka. Tadi udah. Bukan saling. Jadi semua saling. Saling. Ya. Pernah memeluk Oma? Oh sering. Kapan? Bohong. Pengen tahu aja.
Mesti kepo. Saya suka bahwa memang orang sudah senior itu apa? Selalu dengan keberadaan saja sudah cukup, nggak banyak omong. Sama-sama bareng pun sudah saling melihat. Saya punya kakek nenek 95 tahun. Saya sering ngelihat karena tinggalnya di Muntilan, di bawah kaki Merapi. Belum ada listrik, cuma pakai sentir. Saya kalau sore saya pulang dari seminari, kalau libur diperbolehkan pulang, saya nengok kakek nenek sore-sore. Kakek itu makan gula merah dengan teh panas lagi kental. Yang putri itu cuma nyirih. Lalu mereka cuma berdua, sentir satu, saling lihat. Ya. Lalu opo. Lalu kakek cuma wis tuwa. Lalu nenek jawab bodoh. Nah, sudah selesai. Tapi itu kenikmatan. Kalau rumah Jawa kan gede-gede gitu ya. Kakek itu di ruang depan ngedengerin wayang. Jadi kalau ngedengerin wayang itu radionya di sini di telinga. Kayak orang Afrika itu. Bukan ya karena budek ya. Radionya di sini. Nenek itu kan di pawon. Namanya udah tua, godok air aja ditungguin. Nenek situ. 1 jam sekali cuma kong. Dari sana. Ya, udah diem. Yang ti, ya, udah diem. Komunikasi cuma itu. Lalu yang putri ngomong kong, nggak kedengeran. Kong, no. Lalu dia parani, dia jalan, golei. Lalu dia lihat sedang ngasih makan ayam. Oh, saya urep, balennya. Jadi keberadaan fisik ini sungguh menghangatkan. Menjadi sebuah hal yang dahsyat sekali. Nenek saya 90 tahun masih ngangsu air. Di Jawa Tengah itu ngangsu air pakai ini, lodong. Lodong tenaon. Eta bambu anu dirojok. Nggak ada ember, lodong. Masih kuat. Kakek meninggal duluan. Kakek saya yang ingin bawa salah satu anak atau cucunya jadi romo. Saya mau misa kalau udah jadi romo di rumah kakek. Tapi kakek sudah meninggal duluan sebelum saya jadi romo. Nenek itu setelah ditinggalkan oleh kakek langsung drop. Nggak bisa apa-apa. Bahkan dia sering kalau kakek ke kebun, nenek sering bawa rantang. Dia masih ke kebun. Kalau tetangga-tetangga, teng budi mbah, arep terke panganan kalau kanggo yangkung. Padahal yangkungnya udah nggak ada. Terus kong. Terus yang lain, geh, sawak tengalas mbah. Oh ya wes, tak kayak kene yo. Ya sudah, makanannya saya taruh sini. Oke. Nanti dimakan oleh mereka. Lalu yang putri ngerti, oh wes entek. Geh, pulang. Itu terjadi saya sebelum ditabiskan setahun sebelumnya. Lalu saya ditabiskan bulan Desember, 4 Desember. Tanggal 4 Desember saya 7 Desember saya misa di rumah eyang. 3 hari kemudian nenek meninggal dunia. Anda lihat betapa perkawinan itu saling mengisi. Dia tahu apa yang dirindukan oleh suaminya. Di saat suaminya tidak ada, dia seperti kehilangan kebahagiaan dia. Karena hidup saya untuk dia. Sekarang kalau dia sudah tidak ada, maka seringkali banyak suami istri berdukanya berkepanjangan. Suami sudah menikah lama, masih bersedih. Tapi kalau suami berduka berkepanjangan, jarang kulihat. Istri kuburannya belum kering aja sudah punya ban serep.
Para suami bertobatlah. Total. Di dalam perkawinan tidak hanya fisik dan spiritual, tetapi juga total, memberikan seutuhnya. Maka di dalam hubungan perkawinan tidak bisa berkedok, tidak bisa pura-pura, tidak ada. Kita harus jujur apa adanya. Maka di dalam totalitas pun itu berarti apa? Masalah suami adalah masalah istri. Saya tidak setuju kalau misalnya pihak suami sedang keluarganya punya musibah, papa mamanya. Lalu dia diam-diam tanpa sepengetahuan istri ngasih sumbangan kepada orang tuanya. Baik, baik, benar, salah, bagus, tidak benar. Jadi kita harus baik dan benar. Ini baik, baik, how namanya. Tetapi tidak benar. Kenapa? Karena totalitas itu berarti saya harus ngomong dengan pasangan saya. Setia dan eksklusif, satu suami, satu istri. Berbuah, fruitful. Nah, dalam kata berbuah, saya hanya satu kalimat yang ingin saya katakan. Nah ini. I always thought love was shaped like a heart. But it's actually shaped like a cross. Saya berpikir cinta itu seperti hati yang selalu berbunga-bunga, sukacita. Tetapi sesungguhnya cinta itu salib. Maka Ibu Teresa berkata, love until it hurts. Real love is always painful and hurts. Then it is real and pure. Nggak ngerti? Saya terjemahkan. Karena ada beberapa yang yes, yes, yes. Apa artinya? Mbah. Cinta itu kadang-kadang melukai. Cinta sejati selalu menyakitkan. Dan itulah saat di mana cinta itu sungguh dan murni. Di saat apa? Sakit. Maka kalau Anda menikah disakiti oleh pasangan Anda dan tersakiti oleh pasangan Anda, itulah saat Anda dimurnikan cintanya oleh Tuhan. Maka Bapak Paus mengatakan perkawinan hanya bisa bertahan kalau Anda bisa mengampuni. 90% rumah tangga hancur karena tidak bisa mengampuni. Dan mengampuni itu berarti apa? Saya harus siap sakit, sakit, dan sakit lagi. Karena apa? Karena mengampuni itu bukan karena dia sudah berubah, bukan karena dia sudah baik, bukan karena dia sudah seperti yang saya inginkan. Saya mengampuni dia karena saya ingin bahagia. Di saat Anda masih menyimpan kemarahan, kebencian, luka, sampai kapanpun Anda tidak akan